nanti kita pikirin caranya untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah baru nanti kalau misalnya udah plong semua ya, kalau kalau misal permasalahan udah selesai kan hatinya plong kan. Oke bang, menurut abang nih cara menjadi pemimpin yang baik itu gimana bang? Versi Bang Fauzi boleh, atau mungkin Bang Fauzi punya dulu pemimpin gimana, bisa diceritain gitu bang? Cara untuk menjadi pemimpin yang baik ya, kalau menurut saya itu adalah orang yang mengerti dan memahami gitu. Karena menurut saya seorang pemimpin itu dia bukan hanya untuk memimpin dirinya sendiri gitu kan, dia memimpin teman-teman dan juga orang-orang yang satu tujuan dengan dia, dan bagaimana cara dia itu tahu tujuannya mereka, dan bagaimana cara pemimpin itu bisa mengerti gitu maksudnya mereka itu seperti apa. Nah, itu menurut saya adalah pemimpin yang harusnya bisa memahami. Karena ketika pemimpin nggak bisa memahami, otomatis kayak kapal ya, kapal itu kan ada nahkodanya ya. Kalau nahkodanya itu nggak ngerti arah anginnya itu gimana ya, ya otomatis kapal itu nggak akan tahu dia itu bergeraknya kemana gitu kan. Tujuannya kemana? Iya, padahal awak-awak kapalnya yang lain tuh udah percayain setir kapalnya itu ke dia gitu kan. Nah bagi itu kayak gitu, itu untuk soal tujuannya. Tapi yang jelas ya, untuk meraih tujuan kan kayak kapal tadi, itu ada yang bagian benerin apa ya, pokoknya di kapal itu ada awak-awak kapalnya itu kan, mereka juga bareng-bareng lah kan, kerjasama itu kan supaya kapalnya tuh dalam kondisi baik bisa berlayar. Nah itu tuh sebenarnya implementasi dari kita kita sebagai anggota organisasi itu kan bareng-bareng lah, di organisasi itu kerjasama melakukan semuanya itu bareng-bareng gitu kan, biar progres organisasi itu dalam meraih tujuannya itu tercapai gitu kan. Nah tapi sebagai seorang pemimpin itu menurut saya tadi memahami. Jadi ketika mereka semua sudah berjalan dengan sistemnya, seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi dan juga memahami. Karena apa? Setelah ini sudah berjalan, nah ini kita mau berjalan kemana gitu kan. Nah itu yang harus dipahami juga. Selain itu, memahami ini bukan hanya soal tujuan organisasinya aja. Jadi pemimpin itu juga harus memahami orang-orang yang ada di dalamnya, jadi anggota-anggotanya. Jadi dia janganlah jadi orang yang tertutup ya mindsetnya, ataupun enggak. Jadi dia harus bisa terbuka, karena anggota-anggotanya itu kan sama lah seperti orang atau manusia biasa, itu punya sikap dan juga sifatnya yang berbeda-beda. Dan ketika seorang pemimpin nggak bisa untuk menerima anggotanya seperti itu dan tahu bagaimana cara mengatasi anggota yang seperti itu, ya bakalan ada perpecahan di organisasi itu. Jadi menurut saya adalah pemimpin yang bisa memahami anggotanya, tujuan organisasinya, dan apa yang sedang kita lakukan itu. Seperti itu. Ya, selanjutnya saat Bang Fauzi menjabat di Pasgarda tuh, seberapa besar sih ambisi atau semangat dari Bang Fauzi untuk memajukan Pasgarda? Lalu juga bisa diceritakan apa poin penting dari Pasgarda yang dahulu untuk tetap dipertahankan hingga Pasgarda yang saat ini. Seperti itu Bang. Tentunya ya, sebagai seorang anggota dari sebuah organisasi kan kita punya cita-cita kan, yaitu untuk organisasi ini tuh berkembang dan juga menjadi lebih baik lah ya dari sebelumnya. Nah, untuk ambisinya sendiri sih mungkin dari kami, karena dulu waktu angkatan kami itu kan karena Pasgarda juga masih baru kan, tentunya ada beberapa hal itu yang masih belum lengkap dan juga mungkin belum bisa dibilang ya butuh disempurnakan lagi ya. Nah kalau dari kami ya yang pasti untuk memperbaiki sistem terlebih dahulu ya, karena bukan kami menganggap bahwa sistem yang dahulu itu buruk, tapi tentunya kan kita hidup ini pada perkembangan zaman kan, ada juga perkembangannya, kita harus mengikuti juga. Tapi itu jadi alasan kita buat memperbarui dan juga kayak meningkatkan sistem yang kita ada di Pasgarda ini. Karena itu tadi kita berkembang, tapi jangan sampai kita kehilangan ciri khas kita. Itu yang paling penting ya, karena kan kita Pasgarda itu punya ciri khasnya, dan kita juga nggak bisa menutup diri dari perkembangan ya. Justru kita jadikan perkembangan itu sebagai sebuah keuntungan buat kita untuk berinovasi atau berkreasi lebih jauh lagi, seperti itu. Dan untuk poin pentingnya,
yang pasti Pasgarda ini punya ciri khasnya tadi yang saya bilang ya, ciri khasnya tersendiri. Jadi yang harus dipertahankan itu adalah ciri khas kita itu. Jangan sampai kita berkembang, tapi kita melupakan ciri khas kita. Itu yang menurut saya harus dijaga oleh kita sebagai organisasi Pasgarda ya, karena memang organisasi ini harusnya terus berjuang, harus terus berjuang, apalagi di kondisi yang seperti ini. Ya sekarang lagi pandemi kan, jadi dalam kondisi apapun lah kita harus bisa berjuang, kita harus bisa berkembang. Jangan sampai kita berhenti karena kondisi, karena apa? Karena masih banyak sekali solusi yang bisa kita dapatkan. Kalau misalnya kita ada masalah, tenang aja. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Dan itu gimana cara dapetin? Ya kita ngobrol bareng-bareng, kita pikirin bareng-bareng, kita dapat solusi. Itu kita nggak ada alasan lagi buat berhenti buat berjalan. Tapi ingat, kita berjalan dengan baju kita sendiri, dengan raga kita sendiri. Itu yang dinamakan ciri khas kita. Itu. Alasan bertahan di Pasgarda apa Bang? Alasan bertahan ya. Kalau mau cerita sedikit, dulu tuh waktu masuk SMA itu sebenarnya saya lebih ini sih tertarik sama organisasi pramuka ya, karena dulu Di SMP Pramuka. karena dulu saya basically di SMP itu memang aktifnya di pramuka ya, di Dewan Penggalang. Jadi semasa SMA tuh ya saya bersama rekan saya Bang Reza ya, dia sebagai ketua Pasgarda. Itu ya kita sama-sama lah, kita sama-sama lihat organisasi di SMA 1 Banyumas ini ada Pasgarda, ada pramuka, PKS dan lain-lain. Itu sebenarnya poin utama kita tuh ke pramuka ya, karena memang pengalaman kita itu banyaknya ya di pramuka waktu SMP gitu. Nah, cuma apa yang membuat saya akhirnya juga pilih organisasi Pasgarda karena saya tertarik gitu. Awalnya tuh saya tuh tertarik dan juga penasaran sebenarnya, karena di SMP saya itu nggak ada ya organisasi Paskib itu nggak ada ya, mungkin ada di beberapa SMP ya, tapi di SMP saya itu nggak ada. Jadi menurut saya kayaknya sih boleh nih buat nambah pengalaman gitu kan. Jadi setelah saya masuk Pasgarda itu ada yang namanya Paskib Kecamatan ya, itu jadi satu kegiatan titik awal lah kenapa saya bisa cinta sama Pasgarda. Jadi karena waktu itu kan kita latihan bareng-bareng, pokoknya keringetan bareng-bareng di lapangan gitu kan, kita latihan panas-panas ya, terus lari bareng-bareng, jogging bareng-bareng kan, terus ada kesalahan kita benerin ya, jadi kita kasih saran, kita kasih masukan, kita benerin sama-sama, kita koreksi sama-sama. Jadi tanpa saya sadari sih itu jadi sesuatu yang tumbuh tuh. Jadi dalam tuh kayak merasa bahwa di sini tuh orang-orangnya care juga ya, orangnya peduli, terus jadi saya merasa nyaman aja gitu kan. Jadi kayaknya sih saya bisa nih nerusin organisasi ini ya, itu yang membuat saya nyaman. Dan setelah saya menjabat ya di angkatan 3 ya, itu saya merasakan lebih dalam lagi sih rasa kepedulian dan juga persahabatan kami itu justru malah lebih jauh lagi gitu, lebih dalam lagi. Soalnya selain dari kita sering latihan bareng-bareng, kita juga sering nongkrong bareng-bareng lah. Kayak misalnya kita main-main bareng-bareng. Setelah latihan itu kita main kemana bareng-bareng gitu. Dan karena di Pasgarda ini nilai-nilainya banyak juga. Jadi nggak cuma dari kita latihan fisik yang bentuk badan gitu, enggak. Jadi nggak cuma itu ya. Jadi kita juga bisa belajar tentang kedewasaan kita, cara kita menerima orang lain, orang yang baru, cara kita memimpin, cara kita memberikan arahan, cara kita berbicara. Itu jadi hal yang penting sih buat saya, karena hal ini tuh yang dibutuhkan gitu untuk kita ke depannya ya, kita di dunia kerja atau mungkin di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu seperti itu sih. Dan menurut saya di Pasgarda ini memang pelajaran-pelajaran yang diberikan itu relate sekali ya. Jadi memang saya butuhkan dan sampai sekarang ini jadi bekal juga buat saya. Tuh. Iya. Selama ini kan Bang Fauzi mengamati Pasgarda gitu ya Bang, mungkin mengamati angkatannya Abang dan juga mengamati angkatan-angkatan di atasnya, angkatan 4, 5, dan 6. Nah mungkin bisa diceritakan gimana sih perbedaan dari angkatan terdahulu sama angkatan sekarang gini Bang. Terus juga mungkin bisa dijelaskan apa kekurangan dari angkatan-angkatan sekarang yang perlu diperbaiki buat kedepannya gitu Bang. Jadi ini berkaitan sama tiap angkatan ya, karena memang setiap angkatan itu
punya masanya sendiri dan pastinya punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Kalau menurut saya sih kayak angkatan 1, angkatan 2, terus angkatan yang selainnya itu pasti mereka punya ceritanya masing-masing ya. Jadi menurut saya mengamati juga beberapa angkatan dan memang mereka juga berjuang juga, tapi karena mereka kondisi kan setiap angkatan tuh punya kondisinya masing-masing lah, ada lingkungannya masing-masing ya. Jadi kayak dulu kondisi waktu di SMA itu mungkin nggak seperti sekarang ya. Dulu kalau misal kita dengerin cerita dari senior-senior kita yang terdahulu itu kondisi di SMA apalagi terkait organisasi itu beda lah sama yang sekarang ya. Jadi mungkin sekarang tuh lebih terprotek, terlindungi atau mungkin bisa dibilang dibatasi ya. Tapi kalau soal dulu ya kan beda kan, kalau lingkungan dulu sama sekarang kan beda. Jadi yang pasti untuk cerita tiap angkatan kan pasti beda-beda lah, kalau menurut saya seperti itu. Dan itu sama kayak angkatan 4, 5 atau sekarang angkatan 6 ya. Nah itu kan kamu juga punya ceritanya kan, sekarang lagi kondisi seperti ini, kamu punya ceritanya sendiri gitu di angkatanmu. Setelah berjalan selama beberapa waktu, kamu akhirnya bisa mengamati juga, nah kan angkatan itu seperti ini gitu. Dan saya juga melihat lah kayak angkatan 6 tuh lagi kondisi seperti ini dan dia masih kreatif ya buat cara seperti ini kan. Jadi suatu cerita juga yang mungkin di angkatan saya pun sebenarnya nggak kepikiran sih mau buat acara seperti ini ya, karena emang kita kan dulu waktu kondisi itu masih offline kan. Nah ini juga merupakan salah satu cerita juga buat angkatan 6 sih kalau menurut saya. Jadi tiap angkatan punya ciri khasnya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Dan untuk mungkin di tiap angkatan juga punya kendalanya masing-masing ya, kayak misal sesuatu yang jadi hambatan dia mungkin dalam meraih tujuan. Tiap angkatan itu pasti punya tujuannya beda-beda lah ya. Nah di situ mungkin dia punya hambatan dan juga kendala-kendala. Kalau menurut saya ya tadi yang seperti saya bilang tadi, cara untuk kita memperbaiki atau mencari solusi untuk kesalahan itu kita omongin bareng-bareng gitu. Jangan sampai lah, saya garis bawahi penting, jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah tim itu secara pribadi, karena masalah tim itu ya masalah kita bersama. Dan ketika kita menyimpulkan suatu keputusan yang menjadi solusi dari masalah itu bukan satu perbuatan yang bijak, karena kita nggak tahu lah kayak saran-saran dari teman-teman kita itu seperti apa gitu. Mungkin kita tuh pengennya ya biar dia nggak usah mikirin masalah ini gitu kan. Tapi justru itu hal yang salah, karena ketika kamu tidak melibatkan teman-teman kamu untuk menyelesaikan atau mencari solusinya, itu justru satu hal yang salah, karena kamu seperti tidak menganggap teman itu. Karena apa? Kamu di organisasi ini tuh nggak sendirian, temanmu juga di organisasi yang sama gitu. Bang Uji ini pernah nggak sih Bang ngebayangin bakal apa yang terjadi sama Abang, apa yang bakal didapetin ketika Abang tuh udah bergabung sama organisasi Pasgarda? Ngebayangin bakal gimana ke depannya, apa yang bakal didapetin gitu Bang? Pernah kebayang nggak Bang? Jujur waktu pertama kali masuk di organisasi Pasgarda kan saya masih SMP lah ya, masih ya belum tahu apa-apa sih soal dunia SMA lah, kayak dunia di luar SMP lah gitu. Dan jadi saya dulu waktu ikut Pasgarda ya cuma waktu itu kan ada demo tentang PBB ya. Jadi waktu saya lihat Pasgarda ya saya taunya ya wah ini pasti latihan PBB nih, ini menarik buat saya. Nah saya nggak kebayang kalau di Pasgarda itu bukan hanya kita latihan PBB aja ya, tapi kita juga latihan bagaimana sih cara kita mengolah perasaan kita gitu loh. Dan juga ada berbagai macam pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin di Pasgarda yang nggak saya bayangin sama sekali, karena memang ketika kita sudah dewasa kita memasuki satu lingkungan yang baru, dan ketika kita bisa beradaptasi kita bisa mendapatkan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang baru gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih banyak yang bisa didapetin di Pasgarda yang saya nggak bayangin waktu SMP ya, karena di SMP kan itu kayak kita ngapa-ngapain kan pasti kita lari ke pembina gitu kan, ada orang yang atau guru yang lebih tua gitu. Tapi kalau di SMA gitu kita mandiri, kita selesain semuanya bareng-bareng sama teman-teman kita gitu. Jadi itu yang hal yang nggak terbayang buat saya sih, seperti itu. Iya.
Bang Fauzi kan mesti punya cita-cita nih ya Bang. Nah, bisa dijelaskan ada nggak hubungan antara ikut Pasgarda dengan apa yang dicita-citakan oleh Bang Fauzi? Oh, oke. Sangat berhubungan ya, karena memang saya tuh dulu waktu dari SD sih, saya tuh dulu emang punya cita-cita tuh minatnya di kayak TNI dulu waktu kecil ya. Dan karena memang bapak saya kan polisi hutan itu, jadi setiap hari tuh kayak saya disuruh untuk ya bangun jam segini, terus kayak habis bangun terus ngapain gitu ya, diajarin disiplin dari kecil. Jadi untuk cita-cita jadi saya akhirnya pengen lah jadi tentara ataupun ya pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan sama itu gitu kan. Dan itu sangat berkaitan sekali dengan Pasgarda ya, karena di Pasgarda itu kan ada peraturan dan ada kedisiplinan lah, dan itu sangat berguna buat saya karena ya sejalur sama cita-cita saya. Cita-cita saya kan di yang seperti itulah ya, di Pasgarda kita diajarin buat disiplin, terus menaati peraturan, kemudian berperilaku yang baik, cara berbicara yang sopan gitu kan. Itu jadi suatu pembelajaran buat saya untuk nantinya di kemudian hari ya, itu sangat berguna lah buat saya. Apalagi kalau sekarang saya di kedinasan itu kan, di kedinasan itu ada namanya aturan dan juga ada kode etik lah. Jadi setiap kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kan pasti ada aturannya. Dan bagi saya itu saya nggak kaget ketika saya masuk ke kedinasan, saya nggak kaget soalnya di Pasgarda ataupun sebelum-sebelumnya saya juga sudah terbiasa gitu kan, seperti itu ya. Sebelum ke penghujung acara nih, mungkin Bang Fauzi lah bisa memberikan sedikit motivasi untuk organisasi Pasgarda angkatan-angkatan yang akan datang, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, mungkin bisa diberi motivasi nanti gimana Biar bisa lebih baik lagi depannya. Ya, motivasi untuk adik-adik yang nanti akan daftar di angkatan 7, tentunya tetap semangat dan pokoknya cobalah, karena di SMA ini adalah lingkungan yang baru, nggak sama kayak lingkungan di SMP ya. Jadi kalian coba beradaptasi dan kalian coba hal-hal baru. Di Pasgarda itu banyak sekali pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman juga, hal-hal baru yang tentunya akan sangat bermanfaat, berguna juga buat kalian di masa sekarang ataupun nanti di masa depan. Kalau dari itu buat adik-adik tetap jaga kesehatan, semangat, terus ya pokoknya jangan juga lupakan tugas kalian sebagai siswa ya. Ketika kalian sudah asik di organisasi, tapi jangan sampai kalian lupa tanggung jawab kalian. Tetap harus belajar, prestasi harus kalian jaga, dan pokoknya banggakan kedua orang tua. Ya, terima kasih buat Bang Fauzi atas kesempatannya dalam podcast Pasgarda episode 2 kali ini. Nah, sampai jumpa lagi buat teman-teman di episode 3 podcast Pasgarda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibuat oleh Bang Uji ini setelah masuk sekolah ST dari ini, Bang? Oh ya, tentunya